Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Selamat malam Sobat Ngulik, balik lagi ke podcast Ngobrol Penuh Inspirasi. Gimana nih kabar teman-teman? Sebelum kita mulai, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita perkenalkan diri dahulu. Kenalin, aku Amanda, selaku co-host dari Center of Management IPB, dan partner Aku Dinda, selaku co-host dari Future Star IPB. Nah, hari ini kita mau ngapain ya, Din? Nah, oke Kak. Hari ini kita mau di Ngopit Podcast kali ini kita akan bahas topik yang tentunya keren banget nih Kak. Topik yang bakalan kita bahas kali ini tentunya nggak kalah seru dan juga nggak kalah menariknya dong dari topik di episode-episode sebelumnya nih Kak. Nah, langsung aja nih Kak, mungkin Sobat Ngulik sudah pada penasaran nih apa sih topik kita pada malam hari ini? Nah, oke Kak, topik kita pada malam hari ini adalah aktivitas milenial sebagai solusi memperdayakan regenerasi pertanian lokal Kak. Begitu Kak. Bener banget, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya ahli dan relate banget sama topik kita kali ini. Dan namanya adalah Kak Cindy, dia juga merupakan founder dari Barudak Tatanen. Kak Cindy ini merupakan mahasiswa dari program studi produksi dan pengembangan masyarakat vokasi IPB. Kak Cindy juga merupakan mahasiswa berprestasi nih di IPB, terbaik nomor 1 program diploma. Keren banget gak sih, Din? Wah, bener banget nih Kak. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi nih Kak. Yuk langsung aja kita sambut. Udah ada Kak Cindy-nya nih. Halo Kakak, gimana nih kabarnya hari ini? Halo semua teman-teman. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Wah, sangat luar biasa semangat nih ya. Wah, nih aku panggil kalian Sobat Ngulik ya. Ya, betul banget. Oke, sangat luar biasa. Wah, ini malam minggu kita diisi dengan hal-hal yang luar biasa ya teman-teman. Iya Kak, betul banget nih Kak. Seneng banget nih bisa ngobrol langsung sama Kak Cindy. Gimana nih Kak, apakah Kakak udah semangat untuk jadi narasumber di podcast kita kali ini? Wah, sangat luar biasa nih. Aku bukan narasumber ya, tapi kita teman santai gitu ya untuk sharing-sharing dan bercerita ya. Wah, kalau misalnya dibilang narasumber tuh kayaknya berat banget gitu ya, karena ini kan malam minggu ya, jadi kayak kalau misalnya kita bawa narasumber tuh kayak topiknya bakal berat gitu loh. Tapi kan sekarang kita sesi-sesi sharing dan cozy-cozy aja gitu ya. Santai. Siap Kak, oke Kak. Langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaan pembuka ya Kak, yang bakalan ditanyain oleh Kak Amanda sendiri Kak. Boleh, makasih Dinda. Halo Kak Cindy nih, boleh aku kepo banget tentang kakak, boleh cerita lebih jauh tentang kakak seperti educational background, terus juga awal karir kakak, terus karir kakak yang lagi kakak rintisin saat ini, terus juga boleh diceritain dikit tentang aktivitas kakak dan juga personal life gitu Kak. Boleh Kak? Wah, sangat luar biasa, menarik sekali. Terima kasih Amanda atas pertanyaannya, cukup panjang sekali ya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan kembali, nama aku Cindy Beroktaviani, tapi sobat, apa tadi disebutnya Sobat Ngulik ya? Sobat Ngulik bisa panggil aku Cindai. Aku mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian di Sekolah Vokasi IPB. Dan kebetulan aku baru beres sidang nih, berarti udah dinyatakan lulus ya. Berarti bukan mahasiswa tingkat akhir lagi nih, mahasiswa lulusan ya, lulusan dari Sekolah Vokasi. Mungkin aktivitas saat ini aku aktif dan merintis komunitas yang sekarang aku bangun menjadi yayasan, yaitu komunitas Barudak Tatanen. Dan alhamdulillah mungkin sekarang sedang mengurus kelulusan ya, mungkin itu sih aktivitas aku saat ini selain mengurus di komunitas Barudak Tatanen. Wah, selamat ya Kak udah menjadi mahasiswa lulusan nih. Nah, ternyata Kakak juga lumayan hektik ya Kak, keren banget nih. Di tahun ketiga di IPB sudah mencetak banyak prestasi nih, contohnya bisnis. Udah bisa membangun bisnis Barudak Tatanen ini sendiri. Nah, oke Sobat Ngulik, ini patut dicontoh nih menoreh prestasi dengan sebanyak-banyaknya. Nah, oke Kak, mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa Kakak jelaskan sedikit perkenalan tentang apa sih Barudak Tatanen ini? Terus, Barudak Tatanen ini bisnis yang bergerak di bidang apa sih Kak? Selain itu, latar belakang terbentuknya dan juga visi misi serta tujuannya seperti apa sih Kak?
Oke, sangat luar biasa ya. Tadi udah aku singgung sedikit. Aku ini merupakan pendiri dari komunitas Barudak Tetanen. Barudak Tetanen ini berasal dari bahasa Sunda, teman-teman, yang artinya anak-anak bertani. Barudak Tetanen ini aku rintis pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus, tanggal 16 Agustus ya, pada saat itu. Jadi waktu itu tuh aku iseng nih bikin komunitas ini karena waktu itu kan IPB kalau libur lama tuh ya, lumayan 3 bulan. Dan pada saat itu aku masih menjadi mahasiswa baru ya, termasuk mahasiswa baru pada saat itu, aku semester 2. Dan aku mencari data nih, gimana caranya biar aku bisa mengimplementasikan ilmu aku di lapangan. Karena pada saat itu aku masih belajar tentang tanaman hortikultura dan sayur-sayuran, gimana sih caranya biar aku ilmu yang aku dapati di kampus bisa terimplementasikan di masyarakat. Itu sih sejarah awal aku mendirikan Barudak Tetanen. Selain pada saat itu aku mengisi kegabutan liburan semester, aku tuh melihat kondisi di lapangan bahwasannya aku dan teman-teman mengalami culture shock gitu ya, masuk di jurusan pertanian. Karena pada saat itu kita pikir jurusan penyuluh pertanian itu nggak turun lapang, ya udahlah juru petani aja, ya udahlah kita hafal teori gitu ya, kita sebagai guru untuk petani. Ternyata enggak, teman-teman. Di jurusan penyuluh pertanian itu kita harus bisa segala-galanya. Gimana kita mau jadi petani kalau kita nggak turun lapang gitu ya. Tapi aku dan teman-teman aku benar-benar kaget, kita perempuan tiba-tiba macul, kita perempuan tiba-tiba pakai sepatu boot turun ke lahan. Dan yang paling mirisnya lagi, pada saat itu aku dan teman-teman mengelola tanah sedikit, cuma 4 petak itu kita di PR sampai minggu depan. Tapi fakta di lapangannya, para petani di Indonesia itu berhektar-hektar luas banget, bertumbak-tumbak itu diolah sendiri, teman-teman. Dan itu yang bikin hati aku tercambuk pada saat itu. Dan akhirnya aku mencari data ke Dinas Pertanian, di mana sih desa yang tepat untuk aku kunjungi, untuk aku implementasikan ilmu aku kepada masyarakat. Dan kenapa aku mendirikan komunitas Barudak Tetanen ini? Karena sebenarnya passion aku itu di bidang anak. Karena pada saat SMA aku aktif di forum anak daerah. Dan gimana sih caranya biar apa yang aku suka relate dengan apa yang aku pelajari gitu. Akhirnya aku berfokus sasarannya kepada anak-anak petani. Karena aku juga melihat bahwasannya kondisi pemuda di Indonesia di sini tidak menjadikan sektor pertanian menjadi faktor untuk mencapai kesuksesannya, karena mereka menganggap pertanian itu adalah kotor, pertanian itu harus panas-panasan, pertanian itu ya panas lah ya, dan tidak dijadikan cita-cita utama sebagai kita sebagai pemuda gitu. Akhirnya aku mendirikan komunitas Barudak Tetanen ini, yang mana kita bertujuan untuk merubah mindset anak-anak petani dan pemuda bahwasannya pertanian itu nggak sekotor itu, tapi kita bisa mengolah dari hulu hingga hilir dan kita bisa menjadi petani milenial. Mungkin itu sih sedikit dari Barudak Tetanen ya. Wah, keren banget nih Kak Cindy. Jadi Barudak Tetanen itu didirikan pada tanggal 2019 ya Kak, berarti sekitar 2 tahunan ya Kak? 2 tahun yang lalu, betul sekali. Bener banget. Ini Kak Cindy baru maba sekitar 3 bulan liburan, tapi udah produktif banget nih untuk research dan benar-benar mengabdi diri kepada petani gitu. Dan udah aware banget nih sama isu petani-petani. Terus dengar perjuangan nih ngeritis dari awal sampai aku speechless, tapi hal itu nggak membuat kakak menyerah gitu demi petani yang ada di Indonesia ini. Terus juga buat teman-teman sobat ngulik, ingat nih pesan dari Kak Cindy tentang kalau pertanian itu benar-benar luas gitu, nggak yang hal-hal yang kotor-kotor bakal kita pegang gitu. Dan itu kan juga merupakan salah satu sektor yang penting di Indonesia saat ini ya Kak. Jadi kayak ayolah jangan sampai kita melupakan pentingnya sektor pertanian di Indonesia ini gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, terkait pertanian lokal di sini. Apa sih pentingnya atau urgensi diperlukannya regenerasi pertanian lokal itu sendiri, dan apa dampaknya gitu pada jangka panjang jika hal ini dilakukan? Boleh Kak? Oke, sangat luar biasa sekali. Kita udah tahu ya, kita semua udah tahu bahwasannya Indonesia ini merupakan negara agraris dengan kondisi geografis yang strategis gitu ya, bisa ditanami berbagai komoditas, sayur-sayuran, tanaman pangan, dan berbagai macam tanaman yang lainnya. Tapi aku lihat di lapangan bahwasannya banyak sekali
petani yang berumur lebih dari 60 tahun atau berusia sudah tua gitu ya, dibandingkan dengan petani berusia umur di bawah 25 tahun seperti itu. Nah, jika hal ini terus terjadi dan petani milenial atau generasi petani tidak ada, gimana nih cara mempertahankan negara kita sebagai negara agraris gitu. Dan di sini pentingnya adanya regenerasi petani. Oleh karena itu ya emang balik lagi pada tujuan Barudak Tatanen, yaitu mewujudkan regenerasi petani berbasis agrosocialpreneurship. Oh ya, tadi aku lupa menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi Barudak Tatanen ini berbasis agrosocialpreneurship, di mana anak-anak petani output akhirnya kita membuat legasi dengan mengolah produk olahan lokal berupa pengolahan komoditas-komoditas yang ditanam oleh orang tuanya seperti itu. Jadi orang tuanya menanam komoditas pertaniannya, dan anak-anak petaninya di sini membantu untuk mengolah produk olahan lokalnya menjadi produk-produk seperti itu. Salah satu di antaranya anak-anak petani punya keripik ubi rujak Okaci. Kaci itu singkatan dari olahan Kaci Panjalu, karena desa binaan pertama Barudak Tatanen itu ada di desa Cipanjalu. Terus Barudak Tatanen juga punya minyak bawang dari desa Pakijangan. Barudak Tatanen punya sambal jetis dari desa Jetis di Jawa Tengah seperti itu. Jadi mungkin kita memang di sini based on bisnis, tapi value atau keuntungan dan yang lainnya itu didapatkan untuk anak-anak petani, karena tujuan dari Barudak Tatanen ini mewujudkan regenerasi petani dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat itu sendiri, seperti itu. Wah, keren banget nih Kak. Jadi ternyata diperlukannya regenerasi pertanian lokal itu sendiri untuk menciptakan petani yang berbasis socio entrepreneurship ya Kak. Begitu ya Kak? Betul sekali. Wah, dan juga ternyata nih yang dijelaskan Kak Cindy tadi juga dampaknya terhadap pertanian ini juga sangat berdampak gitu, sangat berpengaruh gitu loh. Nah, boleh Kak langsung saja nih kita pertanyaan ke berikutnya. Aku penasaran nih, mengapa kita harus melibatkan kaum generasi milenial dalam hal memberdayakan regenerasi pertanian lokal Kak? Apa saja potensi yang harus pemuda milenial miliki untuk membangun pertanian bangsa Kak? Boleh Kak? Oke, sangat menarik sekali ya. Kenapa harus kita gitu? Kenapa harus pemuda gitu? Wah, sangat menarik ya. Karena di sini kita masih memiliki banyak tenaga ya teman-teman kita. Aku yakin gitu. Sebagai pemuda, khususnya kita mahasiswa pertanian punya inovasi yang sangat menarik. Apalagi anak-anak IPB ya dikenal dengan kampus inovasi, dan anak-anaknya itu sangat kreatif sekali gitu ya. Dan aku yakin jika ide-ide kalian diimplementasikan di masyarakat, diterapkan juga dibagikan kepada teman-teman kita yang tidak kuliah atau yang belum mendapatkan kesempatan seperti kita menginjakan di bangku kuliah gitu ya, kita bisa berbagi ke mereka, kita bisa mengimplementasikan, dan kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi perlunya kita, dan ini memang khususnya kita ya mahasiswa pertanian, dan ini adalah tanggung jawab kita yang kita emban untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa pertanian itu ada di tangan kita gitu ya, untuk meneruskan dan mempertahankan negara kita sebagai negara yang agraris seperti itu, teman-teman. Wah, bener banget nih. Kan kita masih pemuda ya, mahasiswa gitu. Betul. Iya, masih banyak tenaga gitu. Terutama teman-teman yang lagi nonton mahasiswa IPB yang merupakan di kampus penuh inovasi gitu. Kalau misalnya kita kan ilmu yang dekat dengan pertanian bisa nih diimplementasikan dengan memberikan ilmu-ilmu kita ke teman-teman gitu, biar kita bisa berkolaborasi gitu. Nah, jujur aku mau nanya nih Kak, kegiatan atau gerakan apa aja sih Kak yang biasa dilakukan oleh para anggota Barudak Tatanen ini? Terus juga apakah Barudak Tatanen ini memiliki beberapa kegiatan rutin nih Kak? Mungkin dari mingguan atau bulanan atau tahunan dalam hal berkontribusi untuk pertanian di Indonesia. Boleh Kak? Oke. Jadi Barudak Tatanen itu sendiri kita melihat beberapa permasalahan di lapangan ya. Jadi kita tuh based on experience gitu ya. Kalau Barudak Tatanen dibentuk karena keresahan aku pribadi pada saat semester awal masuk kuliah, tapi menyelesaikan permasalahan pertanian di lapangan, khususnya
permasalahan regenerasi petani ya. Jadi permasalahan yang kami lihat di lapangan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu permasalahan kelembagaan, yang kedua yaitu permasalahan edukasi pertanian, yang ketiga yaitu permasalahan hilirisasi pertanian seperti itu. Di mana anak-anak petani ini tidak terdata, di mana anak-anak petani ini biasanya para penyuluh pertanian itu lebih fokus kepada gapoktan dan juga ibu-ibu KWT, tidak mengedepankan karang taruna tani, sehingga mereka tidak mendapatkan legalisasi yang kuat seperti itu. Jadi di sini minimnya regenerasi petani juga karena faktor tidak terdatanya anak-anak petani seperti itu. Yang kedua, mereka tidak terdata karena mereka biasanya hanya berkumpul-kumpul aja, nggak dilegalisasikan melalui SK Tani. Oleh karena itu Barudak Tatanen membantu menjadi mentor untuk membuatkan SK Tani, untuk kita menjadi fasilitator dan dibantu oleh penyuluh pertanian untuk pembuatan SK Tani gitu ya. Karena dengan mereka mendapatkan legalisasi, mereka juga dapat fasilitas dari pemerintah seperti dana desa, mendapatkan fasilitas dari dinas pertanian gitu, mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pertanian seperti itu. Itu yang kami perjuangkan di program yang pertama, yaitu program Sarasa. Program yang kedua yaitu program Sawarna, di mana program Sawarna ini fokus kepada edukasi pertanian. Yang udah aku bilang tadi bahwasannya anak-anak petani itu lebih pintar dari kita gitu. Kita sebagai mahasiswa pertanian diberikan kesempatan untuk punya ilmu lebih dalam segi teori ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di lapangan, anak-anak petani itu lebih pintar dari kita, teman-teman. Karena mereka lihat ayah ibu ngelihat nenek kakeknya dari kecil, jadi mereka itu pasti punya skill yang lebih baik dari kita. Tapi kita diberikan privilege lebih untuk mendapatkan ilmu atau teori-teorinya, sehingga kita sebagai mahasiswa pertanian, sebagai mentor, kita membantu untuk berkolaborasi, membantu memfasilitasi, oh ini loh yang harusnya dilakukan, sehingga teori dicampurkan dengan praktek akan menjadi kolaborasi yang sangat baik. Sehingga di program Sawarna ini kita fokus untuk pelatihan skill anak-anak petani, dan juga di program Sawarna ini kita selain fokus kepada pelatihan skill, kita juga mengedukasi melalui Instagram dan website. Nah, kalau misalnya Instagram dan website ini sasarannya lebih ke para pemuda atau milenial yang main Instagram, dan juga kita lebih menyebarluaskan tentang pertanian seperti edukasi tentang perikanan dan juga pertanian seperti itu. Karena pertanian itu luas ya, tidak hanya tentang tanaman tanaman dan juga kayak perkebunan, tapi peternakan dan juga perikanan juga masuk ke dalam sektor pertanian seperti itu. Dan yang terakhir, program yang terakhir yaitu program Karya Kita, di mana program Karya Kita ini adalah program yang unggulan dari Barudak Tatanen karena output akhir dari kedua program yang dirintis tadi, yaitu program Sawarna dan Sarasa. Program Karya Kita ini mendukung poin SDGs nomor 8, yang mana kita memiliki tujuan untuk meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari produk olahan tersebut, di mana kita memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan di sini Barudak Tatanen punya banyak produk olahan lokal yang sudah saya sebutkan, produk keripik ubi rujak, minyak bawang sambal, keripik jagung, dan itu semua hasil dari olahan atau hasil karya dari anak-anak petani. Itu sih 3 program unggulan yang kami gaungkan karena kami melihat permasalahan di lapangan, bahwasanya kenapa produk olahan ini dibentuk pun karena di sini kita melihat bahwasanya para petani itu bingung gitu mau menjual hasil pertaniannya kemana, sehingga mereka terpaksa menjual ke tengkulak. Oleh karenanya kita membuat inovasi gimana caranya biar si komoditas itu lebih bervalue gitu, lebih memiliki nilai tambah, diolah kan, jadi punya nilai lebih besar gitu dibandingkan dengan hanya menjual komoditas ini kepada tengkulak seperti itu. Wah, betul banget nih Kak,
tadi yang aku tangkap ada 3 program unggulan dari Barudak Tatanen ini ya Kak. Yang pertama yaitu Sarasa dan juga Sawarna, dan yang ketiga yaitu Karya Kita gitu Kak. Yang aku tangkap tadi Sawarna itu adalah Betul. tempat kegiatan yang untuk mengasah skill para pemuda gitu loh, yang melalui website Instagram gitu ya Kak ya. Sangat menarik ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota Barudak Tatanen ini, dan juga sangat bermanfaat dan tentunya sangat berkontribusi untuk pertanian di Indonesia begitu loh. Nah nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak, tantangan apa saja yang biasa Kakak hadapi dalam keberlangsungan bisnis Barudak Tatanen ini Kak? Dan bagaimana Kakak sebagai founder maupun para anggota menyikapi tanggapan tersebut? Wah, sangat luar biasa sekali ya kalau ngomong-ngomong tentang tantangan dan hambatan. Sebetulnya tantangan di lapangan itu banyak sekali ya, tapi yang paling terasa untuk aku itu adalah tantangan konsistensi dan juga semangat anak-anak petani. Di sini kita sebagai mentor, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai BPH dari Barudak Tatanen itu sendiri semangat dalam menggaungkan dan juga menegakkan isu-isu pertanian di lapangan. Tetapi anak-anak petani mulai menurun konsistensinya, mulai turun semangatnya, itu sih yang menjadi challenge untuk aku sendiri ya pribadi. Gimana caranya biar mereka tuh punya mindset yang baik, mindset tentang pertanian, mindset tentang pertanian itu tidak sekotor itu menjadi tantangan untuk aku sendiri, seperti itu. Dan juga mungkin tantangan terberat lainnya karena di sini stigma dari anak-anak atau stigma dari pemuda tentang pertanian ya, bahwasannya mereka masih menganggap pertanian itu buruh tani seperti itu. Padahal pertanian yang sesungguhnya itu kita bisa menjual hasil produk olahan lokal, kita bisa menjadi menjadi jembatan antara petani untuk menjual produk-produk pertaniannya kepada off-taker yang lebih besar lagi, tidak hanya ke tengkulak, sehingga memiliki pendapatan yang lebih. Itu menjadi tantangan sih untuk kita, apalagi kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi, dan itu menjadi tantangan untuk kita menerapkan teknologi untuk agar anak-anak petani bisa beradaptasi di era 4.0 ini. Dan menurut aku itu tantangannya dapat teratasi jika kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan sudah ketahui bersama bahwasannya kita ada skema pentahelix ya, yang mana kita berkolaborasi dengan pemerintah, dengan institusi, akademisi, komunitas, dan juga media. Itu hal yang penting sih untuk mengapresiasi anak-anak petani bahwasannya ternyata kita banyak yang ngedukung ya, ternyata isu ini tuh isu yang sangat penting ya yang ada di Indonesia. Itu sih pentingnya kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Wah, keren banget nih jawaban Kak Cindy. Ternyata tantangannya itu merupakan konsistensi dan semangat dari para petani itu sendiri ya Kak. Tapi Kak Cindy juga punya mindset nih untuk gak cepat nyerah, terus juga menggaungkan mindset ke pemuda lain bahwa kita juga bisa melakukan berbagai hal tentang pertanian ini. Terus juga buat anak teknik, anak pertanian, anak ekonomi, komunikasi, bisnis, dan masih banyak lainnya teman-teman mahasiswa yang bisa berkontribusi nih terhadap isu-isu yang ada pertanian ini. Oleh karena itu, yuk kita dukung dan aware tentang pertanian di Indonesia. Nah, aku sebenarnya jadi tertarik nih untuk menjadi anggota dari Barudak Tatanen. Terus aku mau nanya nih Kak, gimana caranya untuk bergabung menjadi bagian dari Barudak Tatanen? Mungkin banyak nih pemuda milenial termasuk Sobat Ngulik yang lagi nonton nih di malam ini dan juga ingin berkontribusi terhadap potensi pertanian yang ada di daerah mereka. Mungkin mereka juga bingung nih bagaimana mereka harus bertindak tuh Kak untuk memulai dari awal. Boleh Kak? Oke, sangat luar biasa sekali. Saya selaku tim dari Barudak Tatanen sangat terbuka sekali untuk Sobat Ngulik bergabung kepada kegiatan-kegiatan kita gitu. Karena di sini kita melakukan seleksi sama sekali, karena kami yakin gitu orang-orang yang mau mendaftar adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang mau menjadikan dirinya
untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan mau belajar seperti itu. Jadi untuk Sobat Ngulik yang mau bergabung silahkan DM di @baroedakTatanen, karena di sini kita sedang menggaung-gaungkan ketiga program yang akan kita terapkan di 33 provinsi di mana kita butuh patron, butuh kalian, butuh tangan kanan untuk mengembangkan sayapnya ke berbagai desa untuk mewujudkan regenerasi petani. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung silahkan DM di @baroedakTatanen. Sobat Ngulik, itu ya cara untuk bergabung. Silakan DM Instagramnya @barudaktatanen. Nah, boleh dicatat nih nama Instagramnya dan juga langsung di follow ya, dan juga langsung di DM nih adminnya Barudaktatanen. Nah, baik Kak, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih harapan Kakak ke depannya untuk Barudaktatanen ini sendiri? Dan juga apa pesan Kakak untuk Sobat Ngulik nih yang sedang menonton podcast ini? Oke, harapannya yang pertama untuk Barudaktatanen itu sendiri ya, khususnya untuk anak-anak petani. Harapan aku semoga kita anak-anak petani dan juga kita sebagai mahasiswa pertanian mau menegakkan, mau berada di garda terdepan khususnya untuk pertanian di Indonesia gitu ya. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemuda yang ingin mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia tahun 2045. Bagaimanapun caranya kita harus menjadikan diri kita menjadi orang yang inovatif, kreatif dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan aku yakin gitu anak-anak petani akan menjadi lilin-lilin bangsa, akan menjadi berlian gitu ya, akan menjadi aset untuk negara kita gitu ya. Itu harapan aku untuk anak-anak petani gitu ya. Dan untuk teman-teman semua, aku yakin gitu banyak sekali inovasi, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045 dengan cara apapun itu. Jadi kita di sini berjalan bersama mencapai misi yang sama, kita berkolaborasi karena di sini kita bukan bersaing, tapi kita berjalan bersama untuk mewujudkan misi yang sama. Jadi untuk teman-teman semua kita bisa berkolaborasi dan juga semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi bangsa dan mimpi negara. Dan di komunitas Barudaktatanen teman-teman bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk teman-teman belajar seperti itu. Wah, sebenarnya dari Kak Cindy ini aku simpulin kita sebagai mahasiswa tuh bener ya sebagai garda terdepan gitu, agent of change. Mungkin kita bisa menjadi anggota dari Barudaktatanen ini Kak, karena aku juga tertarik nih. Mungkin teman-teman Sobat Ngulik juga pengen ikut bergabung tuh atau juga ikut mendirikan komunitas cinta pertanian Indonesia dan juga ingin membantu atau membangun aset-aset di Indonesia. Terus juga lakukan inovasi juga apapun itu yang bisa kita lakukan. Nah, nih makasih banyak banget Kak Cindy untuk insight-nya. Semoga Sobat Ngulik bisa mendapat manfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kedepannya dari podcast kita di episode ini. Makasih Kak. Nah, jangan lupa untuk like, komen. Oke. Sangat luar biasa sekali. Ya, makasih Kak untuk waktunya. Nah, teman-teman Sobat Ngulik jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube ini. Teman-teman Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast dengan episode lain karena bakal banyak banget nih insight yang akan kalian dapatkan. Dan aku akan akhiri episode podcast kali ini. Aku Amanda selaku host dari Center of Management IPB. Aku Dinda selaku co-host dari Future Star IPB. Dan terakhir nih, jangan lupa untuk follow Future Star di Spotify. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Bye-bye. Kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!